Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebelum lanjut ke presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rifki Setiawan dengan NIM 2019-53092. Selanjutnya ada Muhammad Nur Faizin dengan NIM 2019-53089. Dan selanjutnya ada Bram Catur Setiorini dengan NIM 2019-53045. Kami bertiga akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bangsa dan negara RI. Oke, langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, apa itu nilai? Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Lalu, Pancasila adalah dasar kesatuan negara Republik Indonesia atau dasar negara kita. Selanjutnya, Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila yang bila mana dianalisis, makna yang terkandung di dalamnya tidak lain merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Kedudukan nilai di dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat, senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang suatu hal adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, ada 6 macam nilai. Yang pertama ada nilai teori, kedua nilai ekonomi, yang ketiga nilai estetik, keempat nilai sosial, kelima nilai politik, dan yang keenam itu ada nilai religi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kedudukan norma dalam masyarakat. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kedudukan norma dalam masyarakat. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai yang harus dipatuhi. Oleh karena norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, kesusilaan, hukum, dan norma sosial. Kedudukan moral dalam masyarakat. Moral adalah anjuran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut perilaku manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang terpuji, dan mulia. Pancasila secara filsafat mengandung nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam inti kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab sucinya. Artinya, di dalam nilai-nilai tersebut mengandung nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral
dalam dirinya. Makna nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama dan menghormati kemerdekaan beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tautan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yang tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota sebelumnya kelompok 3, yaitu tentang nilai-nilai setiap butiran Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara semua umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai berikutnya adalah kemanusiaan yang adil beradab, di mana mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tegas selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Berikutnya persatuan Indonesia, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan tanah air di Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemersatuan perwakilan. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang jujur. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau nilai sebagai mengembangkan sikap adil terhadap semua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan juga memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sekian, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.